Selamat sore. Ini kan tadi di grup katanya ada yang masih TTS kan. Terus aku tanya tadi di grup mau diundur apa enggak KBM-nya. Terus ada beberapa yang jawab boleh. Cuman nggak dibilang mau diundur berapa menit kalau dari pesertanya. Ini gimana, Van? Halo. Halo, masuk kok. Ini udah pada join belum yang di Meet? Yang peserta, ada kah? Nggak ada ya? Belum. TO aja. Ya. Enggak. Mereka yang lain gimana boleh? Sekarang saya diundang aja berapa ya? Itu kira-kira TTS-nya sampai jam berapa? Pasti kan ada jamnya itu. Berapa jam pengerjaannya? Tahu sih, tergantung itu yang kasih. Ada yang kasih TTS kan kalau online gini kadang sampai 1 hari, kadang cuma ada yang 2 jam. Beda-beda sih. Oke. Wait. Oke, kalau sekiranya diundur 1 jam gitu, atau ngaruh nggak menurut kalian? Takutnya kemalaman kalau terlalu banyak. Kalau dari aku sih diundur 1/2 jam aja karena kasihan juga kan kalau kemalaman. Oke. Sore Kak, gimana Kak jadinya Kak? Diundur atau gimana ini? Ya, ini lagi dibicarain kok. Kalau dari aku sendiri sih Kak, ini sebenarnya TTS-nya itu deadline-nya masih jam 12 nanti sih. Oh gitu ya. Jadi kamu sekelas sama yang ini, yang TTS ini sekelas semua ya? Iya Kak. Gimana kalau dari kalian, apa diundur aja apa enggak? Kan kalian yang TTS juga kan, jadi biar enak gitu. Kalau aku sih mending nggak usah diundur aja, tapi nanti pas penyampaian materinya agak cepet gitu Kak, soalnya deadline-nya juga jam 12 malam sih ini TTS-nya. Oke, siap. Gimana yang lain, apa setuju nggak? Biar aku langsung kabarin di grup. Kalau dari aku boleh sih ngikut dari anggota. Kalau anggota pengennya begitu ya kita kembalikan lagi. Teman-teman BPH gimana? Iya sih Kak, mending sekarang aja tapi nanti materinya dipersingkat gitu Kak, biar nggak kelamaan juga. Oke, siap. Gimana Kak Will? Bisa nggak? Kalau dari aku sih materinya dipersingkat bisa, cuma jadinya ngodingnya nanti ini nggak ngoding jadinya. Kan dari BPH sendiri kan katanya setiap peserta harus wajib ngoding kan. Iya Kak, soalnya kan bukti absensi kan. Apa gini aja, kalau materinya dipersingkat tapi ngoding jangan keseluruhan juga nggak apa-apa sih Kak. Yang penting kan ada ilmu yang mereka dapat juga di KBM. Gimana?
bisa-bisa aja sih. Oke. Gimana? Apa boleh gitu, Van? Boleh. Oke sih. Itu aja ya. Kalau biasanya kan kayak setiap materi terus kayak ngoding-ngoding gitu kan. Mungkin nanti materi terus cuman 1 atau 2 kali ngoding aja gitu nggak apa-apa. Soalnya Oke sih. lihat keterbatasan juga toh. Ya. Oke, kalau gitu ini teman-teman yang itu udah siap sih. Memang cuma segini tak ini. Mungkin bisa ini aja dulu, Kak. Doa dulu biar aku sambil kabarin yang lain suruh segera join. Oke. Sebelum mulai, teman-teman, mari kita satu dalam doa. Aku pimpin dengan iman Kristiani, yang lain mungkin bisa menyesuaikan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan KBM, biar kiranya Engkau sertai ya Tuhan, dari awal pertengahan ke akhir. Setiap apa yang disampaikan dapat kami pahami, dapat kami terapkan ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, biarkan itu berguna bagi masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, aku share screen aja kali. Suaraku jelas nggak ya? Apakah suara jelas teman-teman? Jelas, Kak. Eh, Nah, hari ini sebenarnya ada 3 materi yang mau kita pelajari. Yang pertama kita belajar tentang string, terus operasi string. String itu bisa diapain aja. Terus yang terakhir itu stream. Nah, langsung aja. Pengertian string. String itu apa sih? Pengertian umumnya tuh di bidang programming, string adalah tipe data yang menampung kumpulan karakter. Kayak misal aku, kamu, atau KBM pedes gitu. Sebuah kalimat juga terhitung sebagai tipe data string, seperti saya sedang belajar bahasa Java di KBM pedes. Nah, itu termasuk string. Pada bahasa Java, tipe data string ini dibuat menggunakan keyword string. Selain itu, teks string ini harus berada di dalam tanda kutip. Ini kutip kurang kutip satu lagi. Kayak ini loh. Nah, ini harus ada di antara kutip-kutip ini. Itu pengertian string. Nah, ini beberapa contohnya deklarasi string itu ada beberapa macam. Yang pertama itu langsung di dalam shout. Kayak misal contohnya shout tab aja. Terus aku senang belajar KBM di pedes, itu yang pertama. Terus yang kedua itu di dalam variabel, misal taruh string nama, isinya Joko Anwar. Terus perkenalkan nama saya, panggil nama variabelnya. Itu yang kedua. Terus yang berikutnya ini bisa juga menggunakan ditaruh di satu variabel, terus variabel 1 dan 2-nya ini dikonket. Jadi bikin 3 variabel gitu. Nama 1 isinya misal Juki, nama 2 Kanto. Nama lengkap ini buat yang 3-nya, terus nama 1 dikonket dengan nama 2. Nanti hasilnya akan Juki Kanto. Itu sih contohnya. Nah, contoh codingannya bentar, langsung ke codingnya dulu. Nah, ini contoh codingnya. Kalau misal di run, nah, jadi bisa apa ya? Bisa langsung sort, bisa dengan variabel, bisa dengan concat. Jadi di concat gitu. Concat ini apa ya? Menghubungkan gitu loh. Jadi nanti hasilnya sama sih. Juki Kanto. Mungkin bisa dicoba dulu teman-teman sambil
sambil dipahami. Kelihatan nggak ya tulisannya? Kelihatan nggak? Sambil dicoba ya teman-teman. Karena ini tadi teman-teman yang request cepat, jadi ya 2 menit aja cukup lah ya buat ngoding ini. Ini mungkin nanti aku bisa minta tolong Naweni buat share screen hasilnya mungkin. Gimana teman-teman, sudah selesai ngodingnya? Gimana ini dari teman-teman sudah? Dari Naweni bisa share screen mungkin gimana jadinya? Gimana teman-teman, sudah ini ngodingnya? Sudah, Kak. Ayo bisa di present mungkin. Tadi siapa ya? Naweni ya? Naweni apakah sudah? Atau mungkin ini aja Asti deh. Asti yang gimana? Iya, udah. Bisa di present mungkin hasilnya gitu. Dari Naweni ada yang mau ditanyain mungkin atau aman? Dari teman-teman yang lain? Aman lah ya Mas ya. Oke.
Enggak apa-apa. Terus yang kedua, setelah kita belajar deklarasi string, yang kedua itu inputan string. Nah, kita akan menggunakan scanner. Pakai scanner input sama dengan new scanner, sistem in. Ini jangan lupa nanti diimport. Importnya gimana? Teman-teman arahin ke ininya aja. Nanti kan di kiri itu ada lampu. Di kiri sini biasanya error gitu. Nah, itu nanti yang paling atas import aja. Terus ini buat inputannya. Jadi kita bikin scanner namanya input. Next line ini untuk lanjut ke baris berikutnya. Alhasil ini cuma kayak apa ya? Aku cuma kayak buat pembatas aja gitu loh antara inputan dengan hasilnya gitu. Nah, nanti namaku plus nama gitu. Contoh sederhananya di codingannya gini. Ini untuk inputan stringnya. Misal namanya di Joko. Bisa dicoba mungkin teman-teman. Inputannya buat scannernya nanti ini Java Util Scanner importnya. Gimana teman-teman, sudah codingan ini? Sudah, Kak. Bisa present mungkin Asti? Boleh. Ini Kak, sudah. Coba run. Aman ya, berarti nggak ada yang mau ditanyain ini? Aman, Kak. Aman-aman, oke. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyain tentang inputan? Nggak ada? Oke, lanjut. Materi berikutnya itu manipulasi string. Nah, di sini aku akan bahas tentang length. Length ini tuh panjang string. Jadi nanti dia akan, apa ya, misal kita taruh string apa sama dengan namanya apa gitu kan. Isinya misal kayak Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, itu panjangnya nanti ketahuan berapa, gitu. Termasuk spasi. Terus string menjadi kapital ini nanti pakai to uppercase. Jadi nanti hurufnya jadi besar.
Terus untuk string menjadi huruf kecil nanti dia jadi huruf kecil semua. Terus char add ini itu ngambil indeks keberapa gitu. Jadi nanti ngambilnya satu char aja. Terus untuk substring sendiri ini nanti kita mau ambil dari indeks berapa dengan panjang sekian gitu. Dengan panjang berapa. Nah ini yang kemudian berikutnya index of ini tuh misal kita taruh string ini itu tuh dari objek nama itu tuh ke indeks di berapa gitu. Indeks berapa di apanya di indeksnya gitu. Terus yang ke berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7. Yang ke-7 itu cek string awal dan akhir. Nanti ini nilainya true false gitu. Apakah awalnya itu dengan huruf K dan berakhir dengan huruf N gitu. Terus yang terakhir cek kandungan. Ini maksudnya bukan kandungan ini ya, tapi di dalam ini nanti ada 2 string gitu. Ada string hasil dan string nama. Nah, itu tuh apakah di dalam string hasil ini tuh mengandung nama, mengandung objek dari nama. Kayak misal apa ya? Aku bikin misal string 1 tuh Universitas Kristen Satya Wacana gitu kan. Terus yang string 2 nanti aku buat misal Satya Wacana. Nah, itu tuh ada nggak sih string 2 itu yang terkandung di dalam string 1? Maksudnya gitu ya. Kira-kira paham nggak sih? Nah, langsung ke codingannya aja. Ini untuk codingannya. Nah, ini mungkin aku jelasin dulu. Yang pertama aku buat string nama itu Joe Biden. Terus di sini kan aku naruh short yang pertama itu lengthnya. Jadi panjang stringnya Joe Biden itu ada berapa? Nah, Joe Biden itu kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi panjang stringnya ini 9. Terus yang kedua ini aku taruh fungsi to uppercase. Uppercase ini menjadi kapital. Jadi nanti tulisannya Joe Biden ini dia akan kapital walaupun ini kan tulisannya kecil ya, kayak besar kecil gitu. Tapi dia jadi kapital. Terus yang to lowercase ini dia jadi kecil. Jadi kecil. Nih Joe Bidennya, J-nya sama B-nya jadi kecil. Terus yang char add ini tuh mengambil char. Nah ini aku taruh indeksnya 2. Indeks 2 ini dari kata Joe Biden itu dia berarti 0, 1, 2. Jadi dia ambil huruf E di Joe Biden ini. Terus yang subs ini aku buat objek dulu namanya subs dan ambil dari objek nama. Lalu gunain fungsi substring untuk 0 sampai 3 ini mulainya dari 0 sampai panjangnya 3. Jadi dari ini ke 3 tuh ini ding apa ya? Ini loh. Kursor ini dihitung dari char paling awal. Jadi 1, 2, 3 panjangnya sampai E ini. Dari 0, 1, 2, 3. Nah, gitu. Ini untuk substring. Jadi nanti hasilnya bakal tulisan Joy ini. Terus yang indeksnya ada di nomor ini aku buat objek. Lalu di dalam objeknya aku ambil objek nama dengan fungsi index of ini. Lalu aku tentuin ininya B. Nah, ini tuh indeks keberapa. Nah, di situ dia keluarnya 4. Kalau dihitung itu kan berarti 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini di B. Gitu. Terus di yang awal ini aku buat ini untuk ngecek awalnya pakai boolean. Aku buat objek namanya awal, terus ngambil dari
string nama yang udah dibuat di objek yang pertama, terus ceknya pakai start with K. Nah ini kan aku buatnya namanya kan Joy Biden. Nah ini kalau startnya with K berarti harusnya false. Nah ini dia nilainya false. Terus yang berikutnya itu di boolean akhir sama, tapi bedanya di fungsi ends with-nya. Ini aku pakai end di akhirnya dan hasilnya true. Berarti benar Joe Biden itu berakhir dengan huruf N. Dan yang terakhir, ini aku buat, tadi kan namanya ini namanya Joe Biden. Nah, terus aku buat lagi string pekerjaannya ini bidan, misal. Nah, apakah di boolean hasilnya ini ngecek apakah di ini aku buat variabel lagi, apakah nama ini, apakah di dalam pekerjaan ini, di dalam nama ini terkandung unsur dari pekerjaan. Di nama Joe Biden ini, apakah terkandung unsur dari pekerjaan ini? Kalau boolean itu berarti hasilnya true atau false. Nah ini dicek hasilnya true. Gitu ya teman-teman. Nah ini mungkin bisa di coding dulu. Atau mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Sambil di coding teman-teman. Ini ada beberapa manipulasi string ya. Mungkin karena ini agak banyak ya, sekitar 5 menit.
Mati dia. Gimana teman-teman, sudah ini? Ada yang ketinggalan nggak? Turunin aja. Gimana? Agak diturunin. Yang lain udah belum? Takutnya aku kebawain ada yang ketinggal. Atau sudah semua? Kalau sudah semua aku turunin. Sudah, Kak. Gimana teman-teman, sudah? Atau masih belum? Sepertinya udah bisa dilanjut, Kak. Mungkin teman-teman udah selesai makanya nggak ngejawab. Mungkin dari Edwin bisa share screen kalau udah. Dari Edwin sudah mungkin. Ada yang mau ditanyain mungkin dari manipulasi string? Itu string pekerjaan nggak kepake ya? Gimana? Untuk string pekerjaan itu nggak kepake tuh. Kepake sih. Coba kamu masukin bidden ke string pekerjaan, ganti jangan ART. Bidden berarti, coba. B-nya besar dong, kan case sensitif. Coba kamu run. Jadi yang hasil itu harusnya jadi true nanti. Maksudnya true di situ apa? Itu maksudnya tuh berarti di string pekerjaan itu tuh ternyata di string nama itu ternyata ada yang mirip, ada yang mengandung dari string pekerjaan, yaitu bidden. Gitu loh, paham nggak kira-kira? Makanya dia bernilai true. Konten ini kan mengandung, makanya tadi aku bilangnya kandungan. Maksudnya kandungan tuh kayak ada yang apa ya, bahasanya gampangnya apa sih ya? Di dalamnya tuh ada yang nilainya itu gitu loh. Kayak gimana ya cara jelasinnya? Kayak bukan irisan sih, kalau irisan kan motong. Itu tuh dia di dalamnya gitu. Kalau gambar
Mic-nya belum nggak? Gimana? Halo. Tadi kayaknya mau ngomong. Tadi kayaknya putus deh, Wir. Soalnya nggak kedengeran. Wah. Bentar. Nyambung nggak ini? Nyambung sih. Oh, jadi ini apa? Tadi aku putusnya dari mana, Kak? Dari mana ya? Setelah ini deh. Setelah yang kandungan itu, yang mengandung. Jadi konten nih kayak gampangnya nih lingkaran besar sama kecil gitu loh. String nama nih lingkaran besarnya, dia Joe Biden. Nah, lingkaran kecilnya nih string pekerjaan yang di dalamnya Biden. Nah, Biden ini tuh, di dalam string nama ini ada nggak Biden gitu. Gampangnya tuh gitu loh. Kira-kira paham nggak? Iya tuh. Suara kedenger nggak ya? Dengar. Kira-kira paham nggak ya tentang konten sini? Kayak apa sih ya? Dia tuh bukan irisan, tapi kalau di diagram Venn itu lingkarannya ada di dalam lingkaran. Jadi dia termasuk di dalam bagian yang paling besar gitu. Intinya gitu, ngecek doang sih itu. Makanya dibuat boolean itu tuh bener true atau enggak gitu. Paham nggak kira-kira Edwin? Paham nggak? Paham. Ada yang mau ditanyain lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Kalau nggak paham, tanyain dulu aja. Lumayan mantap soalnya ini manipulasi string tuh. Sebenarnya ada banyak sih tentang apa ya, fungsi if juga bisa membandingkan apa ya, dua string gitu. Itu bisa juga. Nanti sambil teman-teman kulik lagi lah. Ini cuma dasarnya aja aku kasihnya. Ada yang mau ditanyain lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Ada yang mau ditanyain teman-teman? Terus untuk ngitung yang substring tadi ini tuh ngitungnya tuh gini sebenarnya teman-teman. Jadi yang pertama ini yang ini itu indeks awal, berarti dia dari sini ngambilnya. Terus ini tuh dia ngitungnya dari hitungan indeks tapi sebelum string pertama. Jadi dia kayak ini dihitung 0, 1, 2, 3. Makanya ini panjangnya 3 dan cuma ngambilnya sampai E. Misal ini ku ganti 5. Jadi dia nanti ngambilnya sampai B sih harusnya. Nah, Joy B. Jadi dia ngambilnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dari dia ngambilnya dari sini. Nah, kalau misal stringnya apa indeks awalnya diganti ya dia akan ngikutin. Nah, jadinya dari 2 berarti kan 0, 1, 2 0, 0, 1, 2 dari E ke 5 berarti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira paham nggak yang ngambil indexing substringnya? Paham nggak kira-kira? Jadi yang ini dia ngitungnya ini dihitung 0, 1, 2 gitu ya. Jadi ini udah dianggap 0. Tapi kalau yang ini, yang belakang itu dia ngitungnya dari apa ya, kursor sebelum string pertama. Jadi dia anggap 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Itu untuk substring. Terus kalau char add ini tuh dia cuma ngambil misal aku ambil di 5. Jadi nanti dia indexing aja dari
Dia ngambil di nomor berapa? Satu, dua, tiga, empat. Empat berarti ini I. Berarti dia ngambilnya ada di, kalau misal Joy Biden 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia ambilnya di I ini. Terus apalagi yang perlu aku jelasin? Index of yang ini dia cuma ngecek sih ya indeksnya ada di berapa. Misal ku taruh di sini A atau spasi lah. Spasi juga termasuk ini sih. Nah, indeksnya di nomor 3 karena dia 0, 1, 2, 3. 3 spasi ini. Itu sih. Ada yang mau ditanyain lagi mungkin teman-teman untuk materi apa namanya? String, terus deklarasi string, sama manipulasi string. Ada yang mau ditanyakan? Dari materi deklarasi string, inputan string, sama manipulasi string, ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman? Aku aman, Kak. Aman. Dari yang lain? Dari BPH ini kita ada istirahat atau gimana? Ya Kak, gimana? Kita ada istirahat atau gimana ini? Iya, seperti biasa istirahat Kak. Seperti biasa, berarti karena ini udah 17.44, sebentar lagi 45, jadi buat teman-teman yang muslim bisa istirahat dulu. Nanti kita mulai lagi di jam 18.00 ya teman-teman. Itu aja. Mungkin kalau teman-teman yang itu tadi katanya TTS bisa langsung cicil-cicil mumpung lagi istirahat. Sama di komen juga udah ada ini ya, link absennya, jadi jangan lupa diisi. Thank you. Atau mungkin dari teman-teman yang ada pertanyaan yang mau ditanyain tentang materi tadi. Mungkin dari teman-teman ada mau sharing-sharing apa gitu, atau ada yang mau cerita-cerita mungkin, BPH mungkin, atau dari Kak Semi mungkin. Cerita apa coba? Siapa tahu kan perkuliahan yang 3 minggu lagi ini berakhir, ada pesan dan kesan seperti kuliah macam apa ini atau gimana? Tenang saja. Kuliah kita keren. Semester pendek memperpendek umur. Memperpendek umur tidak sih, memperpendek jam tidur mungkin. Bener banget sih. Jam tidur jadi ini ya Kak, jadi terganggu. Belum yang ada kepanitiaan ini, teman-teman mungkin yang ada kepanitiaan, semangat.
Gimana teman-teman, ada pertanyaan mungkin? Atau ini lagi sibuk ini, ngerjain TTS? Lagi nyicil-nyicil ini Kak. TTS tentang apa tuh? Mata kuliah apa? Mata kuliah sistem operasi Kak. Disuruh ngapain? Atau cuma ini teori-teori aja gitu? Cuma teori-teori aja Kak. Bisa lah itu ya. Kayak apa sih materi SO bottleneck gitu-gitu ya? Iya. Bahas-bahas bottleneck. Apalagi? Tuh Kak Willy Pro. Waduh. Kak Semi lebih pro ini. Kak Semi udah lama melalang buana. Nggak ada tuh. Sudah lama berkecimpung di dunia TI. Sudah bekerja juga, jadi kan lebih mantap lah. Oh, tidak mungkin. YouTuber India lebih keren. Lebih keren YouTuber India. Nggak apa Kak, tenang aja. Apa ya? Kak Semi kalau JavaScript itu pakai Webix nggak sih Kak? Webix. Atau pakai ini apa namanya? Bootstrap biasa? Kalau JavaScript aku mending, kalau untuk tampilannya pakai Bootstrap biasa aja. Soalnya tadi barusan diajarin Webix tapi masih bingung bedanya apa, sama-sama aja. Oh, Webix mah ini udah langsung jadi website sama kayak WordPress. Oh, jadi pakai template gitu ya? Kalau gratis ya pakai domainnya mereka. Oh iya ding, bayar ding. Lupa kalau bayar. Disuruh bayar. Kalau Google Cloud pernah ini, Kak, pernah pegang Google Cloud gitu Kak? Google Cloud nih pakai yang Firebase doang. Oh, Firebase pun. Pakai Firebase sama OneSignal. OneSignal itu yang gimana ya Kak? Buat notifikasi ke HP. Mirip ini berarti, ya nggak sih? Yang Firebase apa gitu? Iya. Wah, nge-trigger itunya doang kan? Iya, cuman konekin aplikasi ke cloud-nya doang. Mantap. Jadi notifikasinya yang ngatur dari Google-nya. Iya, emang. Terus nanti ada database-nya sendiri gitu kan? Iya. Mantap. Database-nya Firebase. Jadi nggak perlu buat lagi. Udah langsung tinggal klik. Teman itu, kalau mau limited per hari ya, kalau mau unlimited per hari ya harus bayar. Paling berapa kali doang kan itu? Nggak boleh lebih dari berapa kata kan biasanya? Ada batasnya. Itu sih ngeselin banget sih itu. Pinter banget. Dibikin kayak kita input nama, masa input S doang kan pasti nggak mungkin. Belum testi kalau error. Coba UKSW kerjasama sama Google Cloud juga enak. Tidak mungkin. Kalau ada Google Cloud yang free enak sih. Kayaknya mereka lagi buat yang punyanya khusus untuk education deh. Khusus education baru tahu. Soalnya ada beberapa website yang udah kayak GitHub itu udah khusus untuk yang pakai email kayak email student tuh itu udah free. Tapi nggak full ini kan Kak? Maksudnya nggak full. Tetap ada yang bayar juga apa? Full sih kalau contoh kayak Figma kan full.
untuk yang pelajar. Berarti istilahnya kalau buat belajar doang nggak perlu sampai ngeluarin biaya lah. Iya, Jarang-jarang ada yang kasih gratisan gitu. soalnya Biasanya. Covid mah udah full karena pakai email student. Nah itu mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain Kak Simi itu. Mantep tuh. Atau ada mau cerita mungkin TTS susah. Kuliah offline kapan? Waduh. Kuliah offline hanya wacana. Hikmat tahu mahasiswa butuh dia. Figma mengerti mahasiswa. Kayak Figma, terus yang udah ada program educationnya tuh apa ya namanya ya? Lupa aku.
Kak, ini udah jam 6, mungkin bisa dilanjut dulu, Kak. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita belajar tentang stream. Ini aku share screen. Oke, di sini tuh apa ya? Gampangnya nih, kalau biasa kan kita ngoding itu tuh gampangnya dari konsol ke aplikasi, aplikasi ke konsol gitu ya. Nah, stream ini tuh sebenarnya kayak kita tuh dari aplikasi kita membuat file, kita membuat file dan nge-read file. Contoh gampangnya gitu sih. Jadi stream adalah proses untuk membaca data dari suatu sumber atau menulis data ke suatu tujuan. Jadi suatu tujuannya itu berupa file. Nah, kelas stream ini berada pada paket Java IO. Jadi nanti import Java IO, biasanya pakai bintang sih. Java IO titik bintang. Jadi untuk menggunakannya harus diimpor terlebih dahulu, kayak yang scanner tadi loh. Nah, ini untuk stream, dia ada apa ya? Turunannya ini ada 2, input stream sama output stream. Ini input stream ada stream buffer input stream, ada filter input stream, ada byte array, ada file input stream. Di dalam file input streamnya ada buffer input stream, ada data input stream. Di output stream ini ada filter output stream, byte array output stream, file output stream, pipette output stream, data output stream, sama buffer output stream. Nah, ini kelas input stream, kelas abstrak yang menjadi dasar bagi semua kelas yang berhubungan dengan pembacaan data dari suatu sumber. Ini tuh kayaknya berhubungan dengan pro gitu kalau nggak salah. Kelas abstrak yang menjadi dasar bagi semua kelas yang berhubungan dengan pembacaan data dari suatu sumber. Nah, ini metode yang sering, integer available. Metode ini mengembalikan jumlah data yang telah tersedia untuk dibaca. Terus void close, metode untuk menutup stream. Integer read, metode untuk membaca sebuah byte data, nilai data yang akan dikembalikan. Terus kelas output streamnya, kelas abstrak yang menjadi dasar untuk semua stream keluaran. Jadi dia buat outputnya gitu. Metodenya ada void clear. Clear ini tuh dia bersihin untuk menutup stream keluaran. Clear ini sebenarnya membersihkan sih. Kalau close itu dia nutup. Void flush ini untuk memaksa penulisan. Void write method untuk menuliskan byte B ke stream keluaran. Jadi nanti dia dengan parameter dia nulisin gitu ya. Itu metode-metodenya. Ini operasi input filenya. File input stream digunakan untuk membaca data dari suatu file. Sequence input stream digunakan untuk menggabungkan 2 buah stream masukan atau lebih menjadi sebuah stream masukan. Kelas data input stream digunakan untuk membaca data yang memiliki format khusus ke stream masukan. Kelas buffered input stream adalah kelas yang digunakan untuk membuat stream masukan berpenyangga. Tujuan penyanggaan ini adalah untuk membuat pembacaan data pada file dilakukan secara efisien. Ini nanti tetap import dari Java IO, dan biasanya harus throw exception atau mungkin IO exception ataupun file not gitulah. Nanti dicoba-coba. Ada operasi output file. Ini buat outputnya. Itu kelas file output stream digunakan untuk menulis keluaran ke suatu berkas. Data output stream digunakan untuk menuliskan berbagai tipe data ke stream keluaran dalam berbagai format yang tak bergantung pada mesin. Dan kelas buffered output stream adalah kelas yang digunakan untuk membuat stream keluaran berpenyangga. Tujuan penyanggaan agar penulisan ke file dapat dilakukan secara efisien. Nah, ini contoh programnya. Mungkin dari Kak Semi mau jelasin. Oke, aku share screen dulu ya. Oke, Kak. Oke. Nah, ini teman-teman kita bicara soal file. Ini file input stream. Jadi dia bicara soal file reader sama buffer.
buffer reader. Nah, jadi teman-teman pertama teman-teman buat satu file namanya bebas di direktori mana aja. Di sini aku buatin di sini namanya tes. Nah, ini isinya. Untuk isinya bebas ya teman-teman. Coba teman-teman buat dulu ini. Nanti kalau udah selesai bisa bilang biar aku langsung jelasin aja. Jadi teman-teman untuk yang direktori ini sama nama filenya ini teman-teman bebas ya mau taruh di mana aja. Udah semua? Gimana teman-teman, sudah atau ada yang ketinggal? Langsung bisa ditanggapin aja ya teman-teman, biar kita tahu udah selesai atau belum.
Iya. Nah, teman-teman sudah belum? Kalau sudah aku jelasin deh. Oke, ini untuk kita membaca data dari sebuah file. Data dari sebuah file. Jadi dia karena ini merupakan library dari Java, makanya dia diwajibkan untuk menggunakan blok trackage untuk exception-nya. Nah, class file di sini, class file ini kita mendeklarasikan file kita tuh ada di mana. Untuk class file ini teman-teman bisa lihat nih. Ini dia file string path name direktorinya. Nah, dia ini ada, kalau dia null, dia kembaliannya exception. Otomatis kita harus menggunakan trackage di sini. Nah, kemudian file reader ini kita membaca filenya. Jadi kita membaca file yang sudah kita deklarasikan. Atau istilahnya kita buka filenya. Untuk buffer reader, ini untuk kita membaca isinya. Buffer reader dari FR. FR-nya dari file reader. Nah, setelah itu kita tampung ke dalam sebuah variabel teks. Dalam variabel teks, di mana kita menggunakan metodenya buffer reader readline. Jadi dia membaca tiap baris. Dia membaca tiap baris sampai ke akhir dari dokumen. Lalu kita loop. Kita loop, kalau misalnya teksnya itu tidak sama dengan 0, dia akan jalankan ini. Sampai kapan selesainya? Selesainya sampai teksnya itu bernilai 0. Jadi dia baca sampai ke akhir dokumen. Jadi pertama dia looping ini dulu. Dia baca ini. Kemudian dia tampung lagi ke dalam teks ini. Dia cek lagi. Masih ada teks atau enggak? Dia 0 atau tidak. Kemudian dia baca yang di bawahnya. Dia baca yang di bawahnya ini. Kalau misalnya ini 0, dia langsung keluar dari while. Oke, untuk outputnya ini. Outputnya ini sama ya. Untuk isinya bebas, teman-teman boleh taruh nama, boleh mau isi cerita pendek, boleh. Kira-kira ada yang hasilnya beda atau ada yang error? Dari teman-teman gimana? Ada yang Teman-teman ada yang Aman error nggak? atau Bisa Kak? bisa? bisa? Oke. Dari yang lain gimana? Yang lain Ada yang masih ketinggalan mungkin? Bisa langsung ini aja teman-teman, langsung ngomong gimana? oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Oke, untuk file kedua itu teman-teman buat file Java baru. Ini fungsinya untuk menulis file. Kemarin belum kan? Kemarin belum kan?
Oke, untuk yang membaca, untuk menulis ke file ini, di sini aku buatnya kita copy data dari file ini, dari file yang sebelumnya itu, kita copy isinya, kita masukkan ke satu file baru. Nah, jadi kita menggunakan file input stream. File input stream ini untuk membaca file yang kita ingin clone istilahnya, ingin kita duplikat. Kemudian file output stream ini, untuk file outputnya itu, kita mau simpan kemana, dan namanya apa. Nah, kemudian ini kita looping isinya. Jadi, kenapa aku pakai integer di sini, integer karakter. Jadi, untuk file output stream ini dia membaca byte, atau dia membaca tiap karakter. Tiap karakter yang ada dalam file tersebut. Jadi di sini kita tampung input stream read ke dalam char. Kalau misalnya dia tidak sama dengan -1, berarti itu ada karakternya. Otomatis kita tulis ke dalam file outputnya. Nah, di sini kenapa kita tidak buat file ini, file test write ini? Karena file output stream ini dia otomatis. Kalau misalnya filenya tidak ada, dia langsung membuatkan file dengan nama yang kita deklarasikan. Teman-teman boleh kasih kayak gini. Bisa tambah file new file, misalnya ini file output. Terus kita panggil ke sini. Ini sama ya. Jadi isinya yang di sini, di file input stream sama file output stream itu dia membaca file, membaca kelas file ini. Nah, ini kalau kita jalankan di konsol kita, keluarannya kayak gini. Karena ini print learn ya. Jadi dia bacanya per karakter. Kemudian untuk file outputnya, nih, test write. Kalau kita buka filenya sama, isinya sama. Ada yang outputnya tidak sama? Oh ya, terus satu lagi sebelum, kalau kita menggunakan file input system dan file output stream dan file input stream, itu kita harus ingat untuk menutup filenya. Karena kalau tidak kita akan terus buka filenya, untuk running berikut kita buka lagi, kita buka terus, otomatis akan memakan ke memori. Dari teman-teman ada yang error atau outputnya berbeda? Gimana teman-teman? Ada yang kendala mungkin? Atau aman-aman? Bisa langsung
Mungkin chat atau langsung ngomong aja. Halo, gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Sudah mungkin? Sudah Kak, sudah. Nggak ada yang error kan? Enggak sih Kak, aman. Oke. Dari yang lain gimana? Yang lain? Sudah mungkin? Kalau mau ditanyain, tanyain aja loh. Kalau nggak ada mungkin sesuai dengan request dari teman-teman tadi, dari kami materi sudah selesai untuk string, manipulasi string, dan stream. Dari kami kembalikan ke BPH. Silakan dari BPH. Lalu dari BPH, dari kami sudah selesai untuk materi pertemuan kali ini. Dari BPH gimana? Oh, Will, aku tambah satu. Masih ada satu. Oh, masih ada satu. Yang lupa. Aku lupa tambahin. Ada satu manipulasi string lagi yang namanya string tokenizer. Bisa String tokenizer itu dia membaca string berdasarkan delimiter. Jadi satu kalimat dia kita kasih delimiternya apa. Mungkin teman-teman pernah buka file CSV, comma separated file, itu kan dia pemisahnya delimiternya koma. Nah, di sini aku udah buatin satu contoh, cepat aja. Nah, di sini aku buat satu file namanya barang. Ini waktu dulu aku pernah dapat TR kayak gini. Nah, ini isinya, ini ID-nya, ini nama barang, harga sama stoknya berapa. Pemisahnya itu kita pakai titik koma. Dia dasarnya sama kayak waktu kita baca file, kita pakai file reader sama buffer reader karena lebih cepat untuk manipulasinya. Nah, di sini saya pakai for untuk string tokenizer. Jadi for string tokenizer barang, string tokenizer itu dia ada di java.util. Jadi dia tuh utility-nya Java yang parameternya itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu stringnya apa, yang kedua delimiternya atau pemisahnya, yang ketiga itu boolean.
Nah, untuk booleannya kita boleh isi, boleh juga tidak. Untuk delimiternya juga sama. Cuman karena saya mau pisahin pakai titik koma, jadi saya deklarasikan titik koma di delimiternya. Kemudian dia looping, dia tampung ke token barang next token. Nah, next token ini itu dimaksudkan untuk token pertama itu dia bacanya 0. Token keduanya itu datanya. Jadi dia menggunakan next token. Kemudian dia print tokennya. Kemudian dia cek di sini. Kalau misalnya token barang ini dia masih punya token lagi, token yang berikutnya, itu dia looping. Dia looping terus sampai selesai. Untuk hasilnya ini kayak gini. Ini ID-nya, ini nama barangnya, harga, sama stok. Nah, ini dari token ini teman-teman bisa tampung ke array, bisa tampung ke link list, bisa ke array list, bisa. Nah, dulu TR-ku dibuat kayak gini, kemudian data barang ini kita masukkan ke tabel. Nah, ini mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain atau sambil dicoba. Jadi dia nambahnya cuma yang ini aja ya, di dalam block while-nya aja. Delimiternya bebas kan nggak ya? Masalah spasi nggak apa-apa juga. Iya, delimiternya bebas. Karena delimiternya kita yang deklarasi, jadi bebas. Teman-teman mau taruh koma, mau taruh angka, terserah. Asal string yang kita mau manipulasi itu tidak mengandung delimiternya. Misalnya gini, misalnya di barang ini kan aku mau delimiternya kosong, delimiternya angka 0. Nah, berarti di dalam kalimat ini itu hanya boleh delimiternya yang mengandung angka 0. Jadi biasanya delimiternya itu tanda-tanda baca, bisa tanda seru, bisa pipe, bisa backslash, bisa slash, pokoknya semua tanda baca. Cuman umumnya biasanya kita pakai koma sama titik koma. Kalau kita pakai koma untuk angka-angka kayak angka float, angka koma, angka desimal itu kita harus menggunakan titik. Karena kalau kita pakai koma nanti dianggap itu token selanjutnya. Jadi string tokenizer ini dia mengubah satu kalimat berdasarkan delimiternya menjadi beberapa token. Dari teman-teman gimana, ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau tanya dulu untuk string tokenizernya ini. Tadi ada yang sempat ngoding sampai selesai nggak? Ada teman-teman? Atau masih ngoding tapi belum selesai? Coba di share screen aja dulu deh.
Mungkin siapa ya yang share screen-nya? Dari teman-teman udah ada yang udah tadi yang ngoding itu atau ketinggalan? Halo, halo. Bisa chat aja kalau misal ngomong malu. Ada Nawini, Ganesha. Gimana teman-teman? Ada yang sempat ngoding tadi? Atau mungkin Asti tadi ngikutin nggak? Atau ketinggalan? Halo, halo. Wadidaw. Karena apa ya? Gimana teman-teman, ada yang ini nggak? Yang terakhir tadi belum sempat ngoding nggak? Itu belum sempat ngoding katanya. Yang terakhir tadi, oke, aku share lagi deh. Nah, Tapi udah QSS. Ya mungkin kalau teman-teman buru-buru mau TTS bisa di SS aja teman-teman, nanti bisa dicoba sendiri. Jadi SS dulu mungkin. Boleh itu daripada kelamaan kan. Sudah SS-nya? Sudah teman-teman. Nanti mungkin yang SS bisa bagi ke teman-teman yang lain. Tuh, mungkin pada SS lah. Aman, sudah kan udah di SS. Oke. oke. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Nggak ada? Mungkin Ada, Kak? aku yang bilang ke teman-teman, mungkin teman-teman coba kalau ada waktu luang, mungkin TTS-nya kalau udah selesai, mungkin teman-teman bisa coba yang dari string tokenizer tadi, teman-teman ubah ke link list sama array list. Jadi dijadiin objek. Jadi teman-teman bisa coba masuk ke array sama link list-nya buat string tokenizer-nya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Atau ada yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, dari kami, karena berhubung waktu sudah segini, dari kami kembalikan ke BPH. Monggo BPH. Oke, terima kasih Kak. Karena mengingat waktu juga, kita langsung akhiri aja. Jadi sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa dulu. Jadi semuanya bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, sebelum live kita dokumentasi dulu. Aku minta semuanya open cam ya. Oke.
Udah ya, aku ambil fotonya. 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Udah bisa live kok. Semangat untuk yang TTS dan TR kalau ada. BPH udah ada TR tuh. Jelas. Kita akan itulah. Hari gini TR. Jurnal dong.